Langkah kakinya 2 kali langkahnya para sahabat. Sigap. Tingginya Umar, kata para sahabat, kalau dia disuruh naik ke atas seekor kuda perang, kuda jantan yang besar, bukan kuda poni ya, disuruh naik ke atas kuda jantan perang ya, maka kalau dia 2 kakinya tidak diletakkannya di atas stirrup, kuda jalan, ujung kaki Umar bin Khattab kiri kanan itu bisa membuat dua garis di jalan. Itu tanda tingginya Umar. Dengan langkah kaki yang besar, dengan sigap beliau mengejar keluar. Udah nggak ada. Ya Rasulullah, is gone. Nggak adanya lah ya Rasulullah. Lah poinyo. Kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liwallimakum dinakum. Dia datang kemari dengan perintah Allah. Tujuannya ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Makanya para ulama menyebut rukun agama. Pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang ilmu tanda-tanda hari kiamat. Tentang Islam berkaitan dengan syariat, tentang iman berkaitan dengan akidah dan tauhid, tentang ihsan berkaitan dengan tasawuf, tentang yang keempat inilah dia berkaitan dengan ilmu tanda-tanda hari kiamat. Oke, sampai di sini kita mau terjemahkan apa sih yang dijawab ketika malaikat Jibril bertanya, tanda-tanda kiamat itu apa Muhammad? Kalau itu sudah terjadi, berarti kiamat sudah sangat dekat, sudah melahirkan para tuan-tuannya. Yang kedua jawaban Nabi, apabila orang-orang miskin, rakyat jelata, hanya penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya, tiba-tiba mereka menjadi berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Apabila zaman itu sudah kau temui hai Muhammad, maka awas, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, yuk kita dengar, kita uraikan, dengar baik-baik. Apabila wanita-wanita biasa, level orang-orang biasa sudah melahirkan tuan-tuannya, informasi singkat kepada Bapak Ibu semua, bisa jadi ada yang belum tahu. Penguasa-penguasa Arab Saudi pada hari ini, mereka adalah dari keturunan Yahudi Irak, Pak. Penguasa-penguasa Yahudi Saudi hari ini, mereka datang dari Irak membawa nama dagang, atas nama pedagang. Lalu dia nikahilah wanita-wanita biasa dari kabilah-kabilah yang ada di Arab Saudi. Waktu itu masih Hijaz namanya. Arab saat itu masih namanya Jazirah Arabiyah, ya. Ini daerah Hijaz, dinikahi. Setelah dinikahi lahirlah anak-anak. Maka salah satu anaknya ada yang disebut dengan Saud, yang kemudian kita dengar dengan istilah Al Saud atau Saudiah sekarang. Dan mereka hari ini menjadi raja-raja. Sementara wanita dinikahinya orang-orang biasa, rakyat jelata, bahkan level-level paling rendah lah. Ini untuk diketahui oleh ilmunya buat kita semua. Lalu kata Nabi, apabila engkau mendapati suatu kaum, suatu bangsa kere, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mereka hanya penggembala ternak, tiba-tiba mereka menjadi kaya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Pada saat itulah jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Hadis ini sahih Bukhari. Dalam sahih Muslim, Umar bin Khattab, Abu Hurairah yang bercerita. Di sahih Bukhari, Umar bin Khattab yang bercerita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasul, siapakah yang kau maksud?
Suatu kaum yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, tiba-tiba saja menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah muncul ya Rasulullah, berarti kiamat sudah sangat dekat. Siapa yang kau maksud ya Rasul? Singkat Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka adalah bangsa Arab. Bapak, Ibu, dulu Arab sebelum kaya raya sekarang ini, Arab masih satu saja namanya, Jazirah Arabia. Arab saat itu miskin, negerinya gersang, tandus nggak karu-karuan, panas minta ampun. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Arab, Arab menjadi negeri petrodolar. Betul? Arab dengan cepat bertransformasi, melakukan perubahan yang sangat luar biasa, dan mereka pecah menjadi negara-negara Arab yang terkaya di dunia. 6 negara. 1 yang terkayanya adalah Qatar. 2 Bahrain. 3 Kuwait. 4 Uni Emirat Arab. 5 Arab Saudi. 6 Oman. Coba lihat hari ini, apa yang negeri-negeri Arab ini buat setelah mereka menjadi kaya raya. Mereka sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Alhamdulillah Bapak Ibu, hamba Allah yang bicara, diizinkan oleh Allah melanglang buana antar negara berdakwah. Saya sudah masuk di beberapa titik dari Australia. Saya masuk ke Asia Tengah, ke Hong Kong. Saya masuk ke Dubai. Saya masuk ke Qatar. Saya masuk ke beberapa titik di Eropa. Saya masuk, saya lihat, dan bahkan dunia juga mengakui negeri-negeri yang memiliki tower atau gedung-gedung tertinggi di dunia, Arab yang pegang. Lihat saja Arab Saudi. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Mekah, sekitar Masjidil Haram, gedung-gedung tinggi pencakar langit, luar biasa. Jam terbesar di dunia ada di Tower Zamzam yang tingginya lebih dari 640 meter. Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi yang indah dan besar megahnya luar biasa. Hari ini bagaikan mau hilang, Pak.